Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yes. Saya percaya kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Kita bersukacita karena Tuhan sudah bangkit. Dia hidup, dia mengalahkan maut untuk setiap kita, agar kita tidak dibungkung oleh dosa. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Seperti ayat kita sembah, seperti ayat kita muliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Yesus kami siap untuk bersorak bagi Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebangkitan dan membangkitkan setiap kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anakku.
terpuji namanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau yang bertahta dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada Allah lain di dalam kehidupan kami selain Engkau Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan. Biarlah kehidupan kami, ya Tuhan, menyatakan semuanya itu, bahwa Allah hidup bagi kami, Allah bangkit bagi kami, mengalahkan maut, mengalahkan segala masa lalu kami yang kelam, ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau mengubahnya dengan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amen. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Kau baik, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Kau setia. Kau tunjukkan kuasa-Mu bagi kami, Kau tunjukkan kasih-Mu bagi kami. Kau mati bagi kami, Kau membawa setiap kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu yang tak terbatas lewat kebangkitan-Mu, mengalahkan maut, mengubahkan hidup kami, memulihkan keadaan kami Tuhan, mengangkat hidup kami, memberikan hidup yang baru. Haleluya. Kami bersyukur Kau naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Jadilah Tuhan dan dalam hidup kami Tuhan. Jadilah tempat berteduhan bagi kami. Jadilah gunung batu, tubuh pertahanan kami Tuhan. Jadilah sumber sukacita kami. Jadilah tempat kami berseru. Jadilah tempat kami bersandar. Nikmati kasih-Nya. Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dia membuktikan bahwa kuasa-Nya tidak terbatas. Kuasa-Nya tidak dapat dibatasi dengan keadaan-keadaan apapun yang saat ini saudara dan saya alami. Mari kita tetap terus percaya, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia satu-satunya solusi dalam kehidupan kita. Haleluya. Agungkan namanya, tinggikan namanya.
kasih Tuhan biar ternilai dalam hidup kami. Kami sungguh merasakannya, ya Allah. Hari-hari yang kami hadapi saat ini, ya Tuhan, kami tidak mampu melewati semuanya itu tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah melihat pengorbanan-Mu, ya Tuhan, di atas kayu salib bagi kami. Engkau membawa beban hidup kami, Tuhan, kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami, keegoisan kami, Tuhan. Engkau telah menggantungkannya, Engkau telah menggantikannya, Engkau telah menyalibkannya semuanya itu. Engkau menanggungnya di atas kayu salib, ya Allah, agar kami boleh menikmati janji-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ya Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memproklamasikan Tuhan kuasa-Mu di tempat ini, ya Allah. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu, ya Allah, ada dan hidup di dalam kami. Saat ini kami bersepakat, ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Kami berdoa, ya Tuhan, bersatu hati. Kami menyerahkan Ibu Lani, kami menyerahkan Ibu Seri, kami menyerahkan setiap mereka yang sakit. Apapun, ya Tuhan, saat ini kelemahan tubuh yang mereka hadapi, ya Tuhan, yang mereka jalani saat ini, kami percaya Tuhan, darah Yesus di atas kayu salib telah mengalir dan memulihkan mereka, sanggup mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun sakit penyakit mereka saat ini, ya Allah, hamba berdoa, Yesus jamah, Yesus jamah, berikan kesembuhan bagi mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah dari tempatnya yang maha kudus, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menjawab setiap seruan anak-anaknya, tercurah bagi mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melihat dengan mata iman kami, kesembuhan itu sudah terjadi bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit, serukan nama Yesus, sebab Dia yang layak, Dia yang layak terima hormat dan pujian. Kepadamu Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Tutup bungkus setiap kami yang ada di tempat ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami percaya firman-Mu Tuhan hidup, ya Allah, sanggup memulihkan baik jasmani maupun rohani kami, ya Allah. Pemulihan itu terjadi di tempat ini, kebangkitan rohani itu terjadi di tempat ini. Biar setiap kami yang ada di siang hari ini Tuhan, kami pulang dengan sorak-sorai dan kemenangan yang baru, ya Allah. Sebab pengharapan itu ada di dalam firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Berkati kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat, ya Tuhan, pemahaman yang benar, sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menghidupkan kami, boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami, dan kami pakai itu, ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Yes, sebelum Bapak Ibu duduk, kasih salam kiri kanan dulu. Katakan, engkau luar biasa pagi hari ini. Shalom, yang lagi shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya sebelum mulai saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya di hari Minggu berjalan ini. Ya, selamat datang untuk teman-teman yang baru hadir, Pak Agung yang baru, Pak saya tiba ya. Ya,
teman-teman yang lain yang baru pertama hadir di tempat ini, bahkan yang sudah lama, ya saya percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara dan saya, ya. Dia buktikan itu dengan beberapa waktu yang lalu kita sama-sama melihat, merasakan dan merayakan, ya, dua hal yang besar, ya. Sejarah mengatakan bahwa Yesus mati, ya, dan dia tinggal selama 3 hari atau 2 hari di dalam maut, ya, sesuatu yang tidak bisa kita kalahkan, ya. Dia buktikan bahwa kuasanya tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan manusia, dan dia tunjukkan itu supaya kita bangkit, kita tetap hidup, kita tetap memiliki pengharapan. Lewat kebangkitannya, dia menyatakan bahwa dia berkuasa atas segala yang ada di atas muka bumi ini. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita, ya, layak disembah. Tuhan kita patut disembah. Tuhan kita adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan kita adalah Raja di atas segala Raja. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita, ya, haleluya. Sehingga kalau kita, ya, kekurangan apa, ya, kita merasa kekurangan vitamin semangat gitu, ya, kita harus ingat hal ini, ya. Satu yang bisa membangkitkan roh kita, ya, bahwa dia menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas. Masalah-masalah apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah semua itu ada di dalam kendali Tuhan kita, ya, sebab dia yang menjadikan kita. Saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, ya, di dalam Efesus 2 ayat 10 itu, ya, kebenaran firman Tuhan yang terus mengaum-ngaum dalam telinga saya. Wah, pada saat saya menghadapi satu tantangan, satu masalah, yang saya ingat bahwa Tuhan menciptakan saya untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, dan dia sudah ciptakan, dia sudah rancangkan itu sebelum saya lahir. Jadi kalau saya berhadapan dengan masalah, saya ingat kebenaran firman Tuhan itu, saya tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saya, ya. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita pegang, jika benar-benar kita hidupi dalam kehidupan kita, maka firman itu akan menjadi perisai, akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Saudara, jangan bermain-main dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman itu, ya, kalau sudah dilepas, Tuhan bilang firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan. Ya, kalau saudara percaya akan hal itu, saudara tahu bahwa siapa pribadi yang mengatakan pribadi itu adalah pribadi yang telah mati dan telah bangkit bagi saudara dan saya. Maka tidak sepantasnya kita, ya, meragukan kuasa atau kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu di sepanjang bulan ini kita akan terus belajar tentang kasih yang mengangkat hidup kita. Ya, kenapa dipakai tema ini? Karena saya renungi bahwa, ya, setiap kita, setiap hari, ya, tidak ada seorang pun di dalam hidup kita, dari sampai anak-anak kecil sampai orang besar, setiap hari berhadapan dengan masalah. Benar? Apa di sini yang tidak berhadapan dengan masalah? Ya, kalau tidak ada, saudara bukan tempatnya di sini. Ya, ya, saudara tempatnya di RSJ. Iya kan? Karena dia meskipun ada masalah, dia seperti tidak ada masalah, damai sejahtera. Dia melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Ya, setiap orang pasti berhadapan dengan permasalahan, ya, baik permasalahan hidup, ya, atau masalah yang orang-orang di sekitar kita juga terjadi, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu penting bagi kita ada satu hal atau apa ya, kalau bahasa keren apa, vitamin, satu motivasi yang harus terus menjaga supaya kita tetap kuat, kita tetap mampu menghadapi atau menerobos segala masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini, ya. Dan kita harus percaya bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Tuhan, karena firman Tuhan itu sudah mengatakan bahwa Dia, ya, akan mengizinkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak melampaui kekuatan kita, maka Dia akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menikmati hal itu? Ya.
momen yang paling penting hari-hari ini, ya, bahwa kita menghidupkan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ya, itu bukan terjadi karena keadaan di sekitar kita. Masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita saat ini yang kita hadapi, ya, itu bukan kebetulan, ya. Kalau saya kembali pada firman yang saya ingat tadi saya sampaikan, ya, dalam Efesus 2 ayat 10, ya, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita, ya. Jadi kita wajib melewatinya, kita harus, ya. Tapi setiap kita, ya, harus benar-benar menyelesaikannya, menggunakannya dengan kekuatan kita, ya, dengan kekuatan yang ada yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Kalau tidak, kita akan sama dengan manusia-manusia yang ada di luar sana yang tidak percaya, ya. Mereka menggunakan akal pikiran mereka, ya. Mereka menggunakan kekuatan mereka, ya, tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya, kalau anak-anak Tuhan, ya, kita harus yang paling utama memang kita harus pakai, ya, akal budi yang Tuhan berikan, kekuatan, tapi semuanya itu harus dibawa, ya, kuasa dari Tuhan. Ya, artinya apa? Kita harus berseru dulu kepada Tuhan, bukan kita mencobanya dulu baru kita datang kalau sudah tidak bisa, ya. Kita harus duluan yang terlebih dahulu minta hikmat, minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan jalan. Karena solusi yang daripada Tuhan itu pasti beres, tidak ada masalah setelah itu. Amin. Ya, benar ini, karena saya sudah sering kali merasakan hal yang demikian. Masalah demi masalah, ya, datang di dalam kehidupan saya, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, ya. Tapi pada saat satu hal yang saya ingat, pengorbanan Kristus bagi hidup saya, ya, Dia telah memanggil saya, Dia telah memilih saya dari sekian banyak orang, ya. Saya bersyukur dan bersukacita, dan saya katakan bagi hidup saya bahwa masalah itu tidak akan menghalangi saya untuk tetap mengiring Yesus sampai selama-lamanya, ya. Dan itu Tuhan buktikan, ya. Saya ingat bahwa Abraham waktu melakukan imannya, ya, di hadapan Tuhan, Tuhan melihat itu sebagai satu kebenaran, dan itu saya pegang terus. Pada saat kita berkata, kita mengeluarkan satu statement di hadapan Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan melihat itu sebagai satu kebenaran, dan Dia akan meneguhkan hal itu, karena kuasanya itu pasti akan mengalir dalam hidup kita, dan Dia akan menyatakan bahwa kita anak-anak Allah yang sebenarnya, ya, punya, ya, kekuatan sanggup mengerjakan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, ya. Jadi itu salah satu bukti dari kasih Kristus bagi kita. Dia mengangkat hidup kita, ya, dari keterburukan, dari kegagalan, ya, dari segala beban hidup kita, dan Dia memberikan kemenangan, masa depan yang baru bagi hidup kita, ya. Hari ini kita akan belajar tentang kasih yang mengatasi kekecewaan, ya. Kasih yang mengatasi kekecewaan, ya. Kita lihat bahwa perasaan kecewa ini ternyata tidak boleh dianggap remeh, ya. Karena ini dapat mengakibatkan, ya, orang tidak mampu berpikir secara jernih. Siapa di sini yang pernah merasa kecewa? Tidak usah angkat tangan, saya tahu semua pasti pernah kecewa, ya. Saudara kecewa pada diri sendiri, saudara kecewa pada istri saudara, saudara kecewa pada suami, saudara kecewa pada anak-anak saudara, saudara kecewa pada keadaan saudara, saudara kecewa pada pekerjaan saudara. Semua hal ini, ya Tuhan, ya, ini pasti pernah terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kecewa ini kalau kita menganggap remeh, maka itu akan membawa dampak, ya, yang buruk dalam kehidupan kita. Karena kekecewaan itu selalu identik dengan pikiran yang tidak jernih. Kita bisa mengambil keputusan yang keliru, ya. Kalau berbicara masalah pikiran yang jernih, itu berbicara masalah pengambilan keputusan, ya. Saudara, orang yang kecewa
ya diputusin tidak jadi menikah dengan pasangan, dia bisa saja ya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Ya, betul tidak? Ya, kalau kemarin Pak Tony bilang bahwa hari-hari ini ya negara Korea yang kita kenal dengan kebangkitan rohani yang luar biasa di sana, ya akhir-akhir ini jumlah orang yang bunuh diri terbesar itu ada di sana. Ya, artinya apa? Kekecewaan ini tidak memandang bulu. Ya, saudara ada di dalam punya harta yang melimpah, saudara punya pendidikan yang tinggi, saudara punya sosial atau budaya yang maju, cara berpikir yang maju, ya itu tidak bisa membatasi saudara untuk tidak kecewa. Ya, karena kekecewaan ini adalah benih, salah satu benih yang bisa membawa kita pada kehancuran. Tapi kita bersyukur kasih Allah itu Dia nyatakan seperti pujian tadi. Ya, Dia nyatakan bagi kita lewat apa? Lewat kematiannya dan lewat kebangkitannya di atas kayu salib. Itu memberikan kita pengharapan yang baru, menghapus segala kekecewaan kita. Ya, kita percaya bahwa momen ini, ya, momen kebangkitan Kristus ini ada juga membawa momen kebangkitan rohani bagi saudara dan saya. Ya, oleh sebab itu kesan kemarin saya katakan bahwa momen ini saudara-saudara harus jadi momen atau jadi motivasi yang baru bagi saudara untuk bisa membangun hubungan atau relasi yang akrab dengan Tuhan. Ya, jadi ini adalah momen yang terbaik saudara. Hari ini, saat ini. Jika saudara mendengar firman Tuhan, saudara responi, ya, dan saudara kerjakan. Saudara akan lihat Tuhan akan menolong saudara. Ya, ini bukan janji mulu, ya, ini firman Tuhan. Ya, bahwa pada saat saudara berpegang pada kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga akan mengerjakan bagiannya bagi saudara dan saya. Ya, amin. Ya, lihat saya kayak santai aja Pak. Dan tegang. Ya. Ya, itu kekecewaan. Jadi kita akan belajar tentang wujud dari uluran kasih Kristus yang akan menghapus kekecewaan kita, yang akan mengangkat hidup kita, serta akan memberi masa depan yang baru bagi kita. Jadi uluran kasih Kristus ini akan menghapus masa lalu kita, akan menghapus kekecewaan kita, akan mengangkat hidup kita, dan akan memberikan masa depan yang baru bagi hidup kita. Saudara mau? Ya. Masa lalu kita hidup atau masa depan kita bergantung pada masa lalu. Ada di sini masa lalu yang baik. Ya. Saya tidak mau. Ya, saya percaya bahwa orang-orang yang di sini ini adalah orang-orang yang terpanggil, yang dipilih, yang dulunya ya adalah saksi, yang dulunya adalah orang-orang yang akan ambil bagian di dalam neraka. Tapi kita saat ini masa depan kita sudah dipulihkan. Kasih tahu kiri kanan, masa depanmu sudah dipulihkan oleh kebangkitan Yesus. Percaya kepadanya. Kasih tahu, percaya kepadanya. Ya, gitu. Ya. Jadi ada satu penulis mengatakan begini bahwa emosi utama dari orang dewasa di Amerika itu ya mempunyai kelebihan dalam harta, ya, kekayaan, pendidikan dan sosial itu adalah kekecewaan. Ya. Jadi emosi utama dari orang dewasa di Amerika yang memiliki kelebihan, ya, kekayaan, pendidikan maupun sosial atau budaya itu adalah kekecewaan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya itu walaupun orang punya kekayaan yang banyak, punya pendidikan yang tinggi, ya, budaya yang maju seperti di Amerika sana, ya, tetapi tetap saja orang hidup dalam kekecewaan. Ya, jangan kita menganggap remeh kekecewaan, karena kekecewaan ini akan membawa dampak buruk dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang banyak. Ya, saudara lihat yang terjadi ya beberapa hari ini di negara kita ya, kalau orang menjadi kecewa dengan pemimpin kita, apa yang mereka lakukan? Mereka akan lakukan demonstrasi, ya, dan dampaknya apa? Ekonomi akan terganggu, ya, keamanan, kenyamanan masyarakat sekitar akan terganggu, kekacauan terjadi di negara, ya. Itu asalnya dari mana? Kecewa, ya. Sama dalam kehidupan kita juga, ya.
Kalau kita menghidupi perasaan kita lebih ya kepada kekecewaan, maka kekecewaan itu akan menghancurkan hidup kita. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, kekecewaan itu akan merusak kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan mau dibodohi dengan kekecewaan. Ya, kita akan belajar bersama-sama di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Ya, ayat 13 hingga ayat ke-35. Ya, karena banyak, jadi kita akan baca dari ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Yang selebihnya nanti sambil jalan kita baca, ya, karena ini satu cerita yang ada dalam satu kesatuan. Poin-poin yang sebentar kita lihat, kita akan belajar baca bersama-sama, ya. Dalam Lukas pasal 24, ya, ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus juga. Ya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ya, ayat 13 sampai ayat 17. Pada hari itu juga, ya, pada hari itu adalah hari itu yang dikatakan di sini, dimaksudkan dengan hari itu juga adalah hari di mana Yesus telah bangkit. Yesus baru bangkit, ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu sekitar 11 km, ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Segala sesuatu itu kita tahu dari perikop ini bahwa Yesus baru bangkit. Yesus baru menampakkan dirinya. Kalau saudara lihat di pasal sebelumnya atau di ayat sebelumnya dari ayat 1 hingga ayat 12, di situ Yesus menampakkan dirinya pada Maria, ya, dan beberapa murid-muridnya. Dan di sini terjadi mereka pergi kembali ke kampung mereka yang bernama Emmaus. Dan di dalam perjalanan mereka terus berbicara tentang penampakan itu, ya. Ketika sedang bercakap-cakap, ayat 15, dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia, ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Ya, dari cerita ini kita lihat bahwa, ya, kedua orang murid ini yang adalah murid Tuhan Yesus juga, mereka pergi atau mereka kembali ke daerah mereka, Emmaus, ya. Kalau kita lihat di sini penyebabnya apa? Ya, karena Yesus sudah mati. Ya, mereka mendengar, kalau kita lihat di ayat 11, ya, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu, ya. Maria dan sohib-sohibnya datang bilang bahwa kita lihat kubur itu kosong, Tuhan sudah bangkit. Tetapi murid-murid yang di dalamnya ada 2 orang murid ini juga tidak percaya, dan akibatnya mereka ambil keputusan untuk pulang. Sudah, kita punya guru sudah tidak ada yang memimpin kita, tidak ada yang bisa memberi kita makan lagi, ya, roti, 5 roti dan 2 ikan, tidak ada yang bisa menyembuhkan kita lagi, tidak ada yang bisa membuat kita hidup lagi, yang berarti jadi kita pulang saja. Lebih baik kita, ya, urus rumah tangga kita atau kembali ke kampung halaman kita. Itu yang terjadi, ya. Tetapi kita lihat bahwa disinilah pentingnya anugerah Allah dalam Yesus Kristus bagi hidup kita. Setiap orang yang berhadapan dengan kekecewaan, ya, tadi saya bilang dampaknya itu akan sangat merugikan kita. Tidak ada hal baik dari orang-orang yang hidup dalam kekecewaan. Tidak ada satupun hal baik yang bagi orang-orang yang hidup di dalam kekecewaan, ya. Lewat anugerah Yesus, Dia ungkapkan lewat kasih-Nya kepada kita, ya. Lewat apa? Kasih-Nya yang besar itu, Dia mampu, ya, mengangkat kembali hidup kita
Dia mampu menghapus kembali kekecewaan kita, dan Dia mampu memberikan masa depan yang baru bagi saudara dan saya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kasih yang telah Ia tunjukkan lewat pengorbanannya itu, serta kebangkitan dari kematian. Ya, kasih itu Dia buktikan, Dia tunjukkan lewat kematiannya, ya, pengorbanannya bagi saudara dan saya. Jadi kalau saudara mau menyiksa diri saudara dengan kekecewaan, mungkin saya mau katakan itu hal yang bodoh. Jangan saudara mau ditipu atau diintimidasi oleh si jahat. Ya, kekecewaan itu yakinlah bahwa itu tidak membawa kebaikan bagi saudara dan saya. Ya, tapi kita lihat yang bisa menghapus kekecewaan itu adalah kasih Allah. Kasih Allah yang sungguh-sungguh, kasih Allah yang besar, kasih Allah yang sanggup mengangkat hidup kita seberapapun dalamnya saat ini kehidupan kita. Tuhan sanggup mengangkatnya. Amin. Ya, itulah Tuhan kita. Kasih seperti itulah yang kita butuhkan saat ini, yang banyak orang butuhkan saat ini. Keadaan-keadaan saat ini, ya, kalau kita lihat, ya, ini bisa saja mendatangkan kekecewaan bagi hidup kita. Benar tidak? Dalam pekerjaan, usaha, ya, proyek-proyek yang saat ini sudah bilang mau berjalan ini, tapi belum juga berjalan, ya, itu bisa membawa dampak kekecewaan dalam hidup kita. Tapi ingat, jangan sampai kekecewaan itu merusak hidup kita, ya, apalagi membuat kita jauh dari Tuhan, ya, jauh dari Tuhan. Saudara, jangan hanya hal baik saja baru kita mau datang beribadah. Jangan hanya karena Tuhan memberkati kita baru kita mau datang, ya, sungguh-sungguh menangis di bawah kaki Yesus, ya, kita minta naikkan ungkapan syukur dan minta pertolongan. Tapi setelah Tuhan menolong kita, ya, kita kembali pada jalan hidup kita yang lama. Ya, inilah yang selalu menjadi target daripada si jahat. Ya, saudara, hati-hati, ya, jangan sampai jadi kehidupan kita ini hanya berputar-putar di situ saja. Ya, kita maju satu langkah, mundurnya jauh sekali, bisa 3 langkah. Karena apa, Bapak Ibu? Kita masih mempertahankan kehidupan kita yang lama. Ya, kalau saudara mau keluar, saudara harus melangkah, saudara harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan saudara yang lama, yang tidak membangun kehidupan saudara. Itu saudara harus tinggalkan, ya, karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang baru. Tadi kembali lagi pada Efesus 2 ayat 10, saya kasih tahu supaya terus-terus supaya saudara ingat ayat ini. Ulang saudara bisa baca, ya. Tuhan sendiri yang menciptakan kita lewat Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah disediakan Allah sebelumnya. Ya, artinya apa? Segala sesuatu waktu kita masuk di dalam kehidupan yang baru yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, ya, maka hanya ada satu hal. Semua yang kita kerjakan haruslah hal yang baik. Pertanyaannya, hal baik yang seperti apa? Hal baik itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, iya kan? Bukan hal baik yang menurut kita, tidak. Ya, hal baik itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, ya, sesuai dengan iman percaya kita. Itu baru namanya kita sedang mengerjakan pekerjaannya Tuhan, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, lewat pelajaran ini bahwa Tuhan, ya, menyatakan kuasanya yang tidak terbatas, ya. Yesus telah mengalahkan maut dan bangkit, ya, dari kematian. Kasihnya yang memulihkan kita lewat penampakan dirinya, ya, Ia mengangkat mereka dari keterpurukan serta membebaskan mereka dari kekecewaan, dari ketakutan dan keputusasaan, ya, serta memberikan masa depan yang baru bagi mereka. Jadi dari cerita ini kita lihat bahwa perjalanan ke Emmaus itu merupakan yang pertama, ya, adalah uluran kasih Kristus bagi orang yang sederhana, ya. Jadi perjalanan ke Emmaus ini kita belajar merupakan yang uluran kasih Kristus bagi orang yang sederhana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat bahwa kedua murid ini,
Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab atau kita cari, ya, kedua orang ini kita tidak tahu. Mereka bukan seperti murid-murid yang lain, atau bukan seperti Maria, Marta, ya, dan Lazarus, ya, atau tokoh-tokoh Alkitab yang ada yang diceritakan lebih rinci, ya. Mereka ini hanya, kalau kita lihat di ayat 18, seorang dari kedua murid itu yang bernama Kleopas, itu saja, ya, tidak ada yang lain, ya. Di sini menandakan bahwa mereka dalam pandangan umum itu bukanlah siapa-siapa, ya. Tapi kita lihat waktu Yesus bangkit, ini adalah penampakan yang kedua dari sebelumnya Maria dan Magdalena, ya, Maria dan teman-temannya, ya. Yang kedua ini Yesus menampakkan pada kedua orang ini, ya. Mereka di dalam Alkitab tidak tercatat dengan rinci siapa mereka. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, Yesus mau menampakkan dirinya bagi saudara dan saya, ya. Ada murid-muridnya yang sederhana. Itulah bukti kasihnya bagi saudara dan saya. Kalau dia pilih-pilih kasih, Bapak Ibu, dia, ya, mungkin hanya akan berfokus pada orang-orang yang besar atau orang-orang yang kayak Yohanes, kayak Petrus, ya, orang bilang murid-murid yang dikasihi Tuhan, Yakobus, ya, pasti Tuhan menunjukkan diri pada mereka. Tetapi di sini kita lihat bahwa Tuhan menampakkan dirinya pada orang-orang yang sederhana. Itulah kasih Kristus yang boleh kita pegang, ya, bahwa siapapun kita, tidak peduli apa keadaan kita, ya, keadaan kita apapun kita, ya, dari suku mana atau kedudukan kita atau status kita, ya, saudara, Tuhan mengasihi saudara. Amin. Ya, saudara berharga di mata Tuhan. Yesus sangat mengasihi saudara, ya. Di dalam pandangan Kristus, ya, saudara adalah pribadi yang istimewa. Kasih tahu kiri kanan, Anda adalah pribadi yang istimewa, ya. Tuhan mau datang kepada saudara, ya, saudara dan saya. Itu menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Amin. Ya, ya. Jadi tidak ada orang yang tidak penting dalam rencana Allah, ya. Jangan kita mengecilkan iman kita, mengkerdilkan bahwa saya ini, tidak pantas, saya tidak layak. Bapak Ibu, kalau kita baca, kita renungi kebenaran firman Tuhan ini secara rohani, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan orang-orang atau murid-muridnya yang sederhana, sekecil apapun statusnya, pelayanannya, ya, Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan sekali-kali kita mengecilkan iman kita dengan berkata bahwa kita tidak layak. Ya, saudara ingat bahwa karunia-karunia yang Tuhan berikan itu bukan bagi saudara dan saya, bukan untuk menunjukkan siapa kita. Karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, Tuhan bilang itu, Rasul Paulus katakan, untuk membangun jemaat. Jadi kalau saudara dikasih dua, saudara jangan sombong. Itu karena Tuhan kasih supaya Anda bisa membangun jemaat, menjadi teladan bagi orang lain. Lewat saudara, kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi kalau saudara dikasih karunia, ya, dikasih talenta, dikasih kemampuan apapun, saudara harus pakai sungguh-sungguh. Yang penting tujuannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan saudara pakai untuk membangun kehidupan saudara sendiri. Itu keliru, karena motivasi yang keliru akan berdampak pada tindakan yang keliru juga, ya. Dan akhirnya juga saudara akan menyesal pada waktunya. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah sangat mengasihi kita. Apapun keadaan kita, ya, kita harus katakan pada diri, ya, saya berharga. Saya adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Kita lihat poin yang kedua. Jadi yang pertama adalah uluran kasih Kristus bagi orang yang sederhana. Ya, kalau kedua kita lihat bahwa perjalanan ke Emmaus itu merupakan, ya, uluran kasih Kristus bagi orang yang merasa kecewa. Nah ini, ya, poin daripada ini. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 19 sampai 21. Sebelum daripada itu, di ayat di atas,
Ya, di situ Yesus sempat bertanya, apa yang kamu percakapkan pada kedua orang itu sementara mereka berjalan. Mereka berhenti dan mereka melihat Allah, mereka melihat berhenti dengan muka yang murah. Ya, ini menunjukkan kekecewaan mereka. Ya, kekecewaan mereka. Jadi seorang dari mereka yang namanya Kleopas itu berkata bahwa apakah atau adakah ya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari ini? Ya, di sini ayat 19 katakan begini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ya, ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan ya bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi kita lihat di sini bahwa di sini adalah akar masalah dari kekecewaan itu. Ya, kecewa adalah kita tidak terwujudnya harapan di dalam hati seseorang. Ya, jadi kecewa itu timbul karena tidak terwujudnya harapan dari hati seseorang. Kalau kita lihat dari cerita ini, ya kedua orang ini, ya harapannya mereka berharap Yesus itu datang sebagai seorang raja, ya yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi waktu itu. Jadi mereka punya pikiran atau harapan, bayangan yang keliru tentang Yesus. Sehingga pada saat harapan atau bayangan mereka itu tidak terjadi, tidak seperti kenyataannya, mereka menjadi kecewa. Ya, jadi itulah akar kekecewaan dari seseorang. Ya, akar kekecewaan ini bisa berdampak fatal. Ya, apalagi saudara kecewa sama orang lain, saudara, ya, dan saudara melibatkan Tuhan. Atau saudara menuduh Tuhan, saudara akibatnya saudara kecewa kepada Tuhan dan saudara meninggalkan Tuhan. Ini sangat tidak etis. Ya, siapa yang bikin, siapa yang kena imbasnya. Ya, jadi kita harus berpikir dengan hikmah. Hati-hati karena si jahat ini mudah sekali ya membelokkan pikiran saudara. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa kekecewaan ini bisa membuat orang ya berpikir tidak jernih, ya benar tidak? Iya. Jadi hati-hati, saudara. Ya, di sini kedua orang ini memiliki harapan yang berbeda. Mereka membayangkan bahwa Yesus itu akan datang seperti Daud, seperti seorang yang kuat, yang perkasa, ya, yang besar, yang sanggup mengalahkan, ya, menyelamatkan bangsa Israel waktu itu dan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi waktu itu. Tapi itulah waktu kejadiannya, ya kenyataannya tidak seperti yang mereka harapkan. Akibatnya mereka kecewa, ya mereka kecewa kepada Tuhan, ya. Mengapa? Kita lihat di sini, ya karena mereka memiliki pengharapan yang berbeda dengan rencana Allah. Kalau ayat 28 dikatakan begini, lalu ia katakan kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, di sini Tuhan menegur mereka. Ya, karena apa, saudara? Waktu sebelum Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan, sudah berulang kali dia katakan bahwa dia akan masuk di dalam masa penderitaan, dia akan mati, disalibkan. Sampai waktu itu Petrus bilang, Tuhan, itu tidak akan terjadi. Ya, tetapi siapa kita yang bisa menghalangi rencana Tuhan? Ya, jadi rancangan ini biasanya begini, kita lihat hubung-hubungkan sesuatu yang terjadi ini dengan sesuatu yang baik menurut kita, tapi bukan baik menurut Allah. Ya, saudara pakai kembali lagi firman yang tadi saya bilang, ya Efesus 2 ayat 10.
Ya, saudara baca, saudara renung kembali, itu bisa menjadi dasar yang kuat bagi saudara. Ya, jadi di situ kita memiliki. Kenapa kita sering kecewa kepada Tuhan? Karena kita memiliki harapan yang berbeda daripada Allah. Ya, kemudian karena ketidakpercayaan kita bahwa rencana Allah itu lebih baik dari rencana kita. Benar tidak? Iya, rencana Allah itu selalu lebih baik dari rencana kita. Ya, dulu waktu saya masih normal, ya saya punya bayangan yang luar biasa. Ya, tetapi bayangan itu, harapan itu pupus waktu Tuhan memilih saya dan Tuhan memanggil saya. Ya, tapi waktu saya memberikan hidup saya untuk digenapi, Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup saya. Ya, saya ada sampai saat ini dan saya baru sadar. Ya, saya terus menyadari dan saya tidak henti-hentinya bersyukur. Ya, makanya kalau pujian-pujian yang berbicara tentang kebaikan Tuhan itu, suka tidak suka, sadar tidak sadar, saya pasti mengeluarkan air mata. Ya, karena apa? Itu respon dari dalam hidup saya tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, hal ini memperkuat saya waktu saya ada. Ya, kekecewaan itu pasti saya pernah alami, pasti saya pernah hadapi. Ya, tetapi itu saya tidak izinkan lebih besar daripada kasih Kristus dalam hidup saya. Pada saat ya kekecewaan itu saudara izinkan ya lebih besar atau menguasai kehidupan saudara, maka kasih Kristus itu akan tenggelam dalam hidup saudara. Akibatnya itu akan berakibat fatal bagi hidup saudara. Saudara akan membawa masalah bagi hidup saudara, dan saudara akan membuat masalah dengan Tuhan ya yang menciptakan saudara. Ya, saudara kalau mau buat masalah dengan Tuhan, ya kalau saudara mau buat, ya saya anjurkan, saya nasihatkan saudara baca Alkitab dulu, baru saudara ambil keputusan itu. Ya, supaya saudara tahu jawabannya itu apa. Ya, mau kemana arahnya, mau dibawa kemana. Ya, di dalam kasihnya Ia bersedia menjumpai saudara dan saya dalam keadaan apapun yang saudara sedang alami saat-saat ini. Ya, mari kita lihat bahwa kasih Kristus ini kasih yang mulia, kasih yang luar biasa, melampaui segala kasih yang ada di dunia ini. Ya, kasih ini luar biasa. Kalau kita benar-benar meresponinya, kasih ini akan memulihkan kehidupan kita. Ya, jadi tidak ada satu masalah apapun yang bisa ya menghalangi kasih Kristus dalam hidup kita. Kasih Kristus lebih besar dari kekecewaan Anda. Ya, saudara katakan pada diri sendiri, kasih Kristus lebih besar dari kekecewaan saya. Katakan kuat-kuat dengan iman, kasih Kristus lebih besar dari kekecewaan saya. Ya, saudara, kasih Kristus, ya, Dia apabila saudara ada di saat-saat ini, ya, dalam kekecewaan, mari, saudara terima kasih Yesus. Saudara kembali renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, kalau saudara bisa mengampuni saudara, ya, Tuhan bisa mengampuni saudara apapun kesalahan pelanggaran yang saudara lakukan, maka saudara juga harus bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang membuat saudara kecewa. Amin. Ya, itu wajib hukumnya. Karena itu juga adalah firman Tuhan. Tuhan bilang bahwa kalau saya saja bisa menyerahkan diri saya, hidup saya bagi orang berdosa, maka murid-murid Tuhan Yesus harus bisa melakukan hal itu. Ya, jadi dengan kasih Kristus ini kita dapat mengangkat orang-orang yang kecewa. Ya, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita untuk mengangkat orang-orang yang kecewa. Ya, banyak hal-hal ya, kekecewaan-kekecewaan yang bisa membuat kita ini merasa benar. Ya, mungkin kita punya seharusnya sebagai anak saya punya hak untuk dikasihi. Ya, apa yang saya minta sama orang tua harus kasih. Ya, kenapa adik bisa, saya tidak bisa? Ya, hal-hal ini adalah benih-benih kekecewaan yang kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, kita banding-bandingkan dengan orang lain, itu pasti akan memberatkan beban kita. Itu pasti ya, kekecewaan itu akan semakin besar
semakin kuat dalam hidup kita, ya. Tapi kalau waktu kita berpikir hal itu dan kita menyelaraskannya dengan kasih Kristus, maka kita bilang, kalaupun orang tua saya tidak berikan apa yang saya minta, saya percaya kasih Kristus akan memberikan kekuatan bagi saya untuk bisa melewati hal-hal ini. Ya, amin. Ya, jadi kasih Tuhan itu tidak terbatas bagi saudara dan saya. Jangan pernah saudara kecewa. Mengizinkan kekecewaan itu menggerogoti saudara, karena itu lari-larinya ke nanti akar pahit. Ya, pasti semua. Kalau sudah ke situ setengah mati, Bapak Ibu. Ya, butuh tenaga ekstra untuk bisa mencabut kepahitan itu. Saudara jangan izinkan. Ya, saudara sudah luar biasa 1-2 minggu, saudara sudah merasakan hadirat Tuhan, terus saudara kembali sampai di rumah, ya hadirat itu sampai di depan pintu gereja saja, saudara tidak bawa. Ini sesuatu yang keliru, ya. Harusnya, ya saudara, hamba Tuhan yang berdiri di depan setiap berdoa, ya saya sering dengar begini, kita akan pulang bukan seperti kita datang, ya. Tetapi karena kita ini masih terus membawa pola pikir kita yang lama, kita tidak menghidupkan firman Tuhan, maka waktu kita keluar, ya kebiasaan kita yang di rumah yang dulu itu masih tetap kita pakai. Padahal anak-anak yang ada di dalam kerajaan Allah yang sudah dipanggil, sudah dipilih, kita ini sudah dipulihkan. Hati kita ini sudah seharusnya bersih, pikiran kita ini sudah harus bersih. Jangan lagi kita izinkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek, hal-hal yang dulu merusak hidup kita untuk terus merusak pikiran kita. Ya, karena satu saat saudara buka kesempatan itu, bukan hanya kebiasaan itu saja yang masuk, tetapi yang lain juga. Benar tidak? Firman Tuhan bilang, ya, waktu saya keluar dia mengusir, ya, ruangan rumah itu bersih, ya, itu roh jahat pergi. Tetapi dia pergi sana sampai dia lihat ada celah, dia datang dengan 7 roh lainnya. Artinya saudara akan lebih rusak dari masa lalu saudara. Kalau saudara izinkan hal itu, salah satunya kekecewaan. Pada saat saudara buka diri, buka hati saudara untuk tetap mempertahankan kekecewaan, itu akan sangat merusak saudara. Ya, oleh sebab itu, kapan saudara harus berbenah? Saat ini. Ini momennya. Ya, kebangkitan Kristus yang memberikan harapan yang baru, memberikan kehidupan yang baru, memberikan cara pandang yang baru bagi saudara dan saya. Mari kita melangkah dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah rancangkan hal baik bagi kita, tinggal kita jalan. Ya, apa yang kita dapat saat ini, itulah yang harus kita ceritakan. Saya renungi begini, ya, ini mungkin agak lucu. Ayat 25 yang Tuhan bilang, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, artinya apa? Firman ini sudah dikatakan sebelumnya. Dulu kalau ada kesan, orang dua ini tidak pulang ke Emmaus. Karena apa? Mereka dapat firman, lanjut di kesan. Iya kan? Cerita di sana, jadi mereka tambah ingat firman itu. Iya kan tidak? Iya kan? Saudara-saudara yang tidak pernah ikut kesan lagi ingat, saudara. Jangan sampai Tuhan pakai ayat ini 25 itu, ya, bagi saudara, ya, dan saya. Ya, ini mengingatkan kita. Ya, jadi persekutuan itu penting. Waktu kita menjauhkan diri dari persekutuan, maka kehidupan kita secara otomatis kita membuka diri kita pada kehidupan yang lama. Karena si jahat ini tidak dia bisa memakai segala celah. Saudara mungkin sakit-sakit, saudara sibuk-sibuk, ya. Saudara sibuk, saya sibuk karena saya kerja, ini hal baik, ya. Dan itu bisa dipakai sama si jahat untuk menjauhkan diri saudara dari Tuhan. Saudara ingat dulu waktu saudara bergumul minta pekerjaan sama Tuhan, ya, saudara menangis darah, ya, saudara bersungguh-sungguh, ya, kalau bisa jam 4 sudah bangun, ya, tanam lutut di kaki mesbah Tuhan, berdoa minta pekerjaan. Tuhan sudah kasih, Tuhan mengasihi saudara dan saya, Tuhan kasih, ya. Kemudian waktu Tuhan kasih, apakah Tuhan inginkan saudara terus sibuk dan melupakan Dia? Masih banyak hal yang Tuhan mau bukakan bagi saudara di dalam pekerjaan saudara. Kalau saudara tidak peka dengan pekerjaan, dengan panggilan itu, maka saudara
ya tidak akan menjadi berkat dalam pekerjaan. Pekerjaan itu akan membuat saudara menjadi budak. Ya, saya bukan bilang apa ya, saya juga orang kerja, bahkan saya mengambil keputusan untuk meninggalkan orang tua, keluarga untuk pekerjaan. Ya, tapi satu hal yang saya sadari, ya, bahwa kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan sudah izinkan, berarti Tuhan ada punya rencana yang lebih besar. Selama kita masih hidup, ya, Tuhan punya rencana yang baik. Apapun status saudara, ya, saudara mau jadi kepala dinas, saudara mau jadi, ya, apapun itu, mau jadi OB atau apa, kalau Tuhan izinkan saudara kerja di situ, berarti ada sesuatu yang saudara harus lakukan yang mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana saudara bisa tahu rencana Tuhan di situ? Kalau saudara sendiri menghabiskan waktu saudara itu sibuk dengan urus kerja. Ya. Jadi kemarin saya bilang untuk kesan, ya saudara, ini momennya untuk kita kembali bangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Saya bahkan ya senang, ya kemarin hujan yang kesan 2 minggu lalu, hujannya deras sekali. Orang pertama yang muncul di rumah itu, ya orang yang paling jauh, Ibu Seter dari Maluti, ya hujan deras, saking deras, ya luar biasa. Semangat ini saya mau janji-janji bahwa Anda pasti diberkati, tidak, itu sudah pasti, ya saudara. Tapi mempertahankan sesuatu yang baik ini butuh harga, ya butuh pengorbanan, ya. Dan saya senang kemarin saya lihat di foto itu Pak Agung kesan, ya, karena memang visinya mau multiplikasi, jadi Tuhan turut bekerja. Kemarin saya itu 15 orang, luar biasa, ya. Pak Agung sendiri yang tidak hadir, ya kan? Ya, Pak Agung ada di Pasapor. Kemarin saya dan Pak Agung sebenarnya yang pergi, saya juga ada pemeriksaan tadi, ya. Tuhan baik karena aku jadwal, jadi ya saya ini Tuhan buka jalan, saya tidak perlu pergi, anak buah saya pergi, ya, jadi saya putus. Saya pusat yang pergi waktu pemeriksaan, ya. Tuhan baik, ya. Artinya apa? Kalau kita mau terus hidup di dalam kasih karunia, kita terus membuka diri pada kebaikan Tuhan, maka hal-hal yang kita hadapi ini akan disinkronkan Tuhan dengan kebaikan yang sudah Tuhan sediakan. Seperti tadi Efesus 2:10, ya. Saya mau katakan terus, ya, saudara pulang, saudara baca itu, saudara renungi, ya, pasti saudara diberkati dengan firman Tuhan itu, ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat dalam perjalanan ke Emmaus itu merupakan apa? Merupakan uluran kasih Kristus yang mengubah masa depan saudara, ya. Kita lihat di dalam ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Sebelum daripada itu kita lihat di ayat yang di atas, ya. Jadi waktu itu Yesus berjalan dan Yesus menjelaskan, ya, apa yang menjadi dasar, ya, karena mereka tidak tahu, ya, bukankah Mesias harus menderita, ya. Dia menjelaskan semuanya itu, ya. Di ayat 27 ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Kemudian ayat 28 mereka mendekati, yang waktu mendekati Emmaus, Yesus pura-pura mau jalan terus, ya. Kemudian di situ mereka mengajak Yesus ke tempat mereka, ya. Kemudian di situ mereka masuk, waktu mereka duduk, ya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ayat 31 katakan begini, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka, ya. Kesimpulannya begini, perjumpaan dengan Kristus mengubah kehidupan setiap orang. Saudara kalau baca di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, bahkan kita hari-hari ini setiap orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi akan mengalami perubahan. Amin.
Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Ya, kalau saudara lihat tadi saya bilang di ayat yang ke-13, ya, jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira 7 mil. 7 mil kalau dikonversi ke kilometer itu sekitar 11 kilometer. Ya, 1 mil itu 1,5 kilometer. Ya, jadi kalau ke 7 mil itu 11. Di situ dikatakan begini. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Berapa ayat ini? Mereka baru datang dengan Yesus, baru duduk makan ini. Ya, waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Ya, mereka langsung bangkit, kalau makan terus kemana? Balik lagi. 22 kilometer Pak. Jalan kaki. Dulu tidak ada kereta cepat, tidak ada. Ya. Saudara, waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, yang mereka mengalami pembaharuan. Itulah yang harus terjadi, yang akan terjadi dengan kita hari-hari ini. Saudara mau mengalami pembaharuan, saudara harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Saudara harus mengalami Kristus dalam kehidupan saudara. Ya, saudara tidak bisa hanya terus mau mendengar sesuatu yang baik, tapi saudara sendiri tidak bertindak. Perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara mengerjakannya. Saudara baru kata-kata, saya berjanji mulai besok saya akan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, 2 hari selesai. Ya, saudara katakan itu, tapi saudara tidak lakukan, tidak akan terjadi perubahan dalam hidup saudara. Ya, hal-hal kecil apapun saudara kita harus berkomitmen di hadapan Tuhan. Karena itu harga yang harus kita bayar. Ikut Tuhan itu gratis. Ya, Tuhan selamatkan kita itu anugerah. Tetapi berjalan bersama Dia, mengisi keselamatan itu harus ada harga yang kita bayar. Amin. Iya. Kita harus bisa bayar harga. Ya, secapek-capeknya apa kita kerja atau apapun, kita harus bayar harga. Ya. Karena apa? Ya, pengorbanan kita itu tidak sia-sia. Tuhan bilang tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, banyak firman Tuhan yang menemukan itu. Kalau kita pegang, maka firman itu akan hidup. Ya, pertanyaannya apakah firman itu ada? Saudara pernah mendengarnya? Ya, saudara harus bangun. Ya, sediakan waktu khusus, bangun relasi dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah dapat momennya itu, saudara rasa mau apa ya? Mau lakukan hal yang lain itu, kayak sabar dulu sudah. Ya, ini dulu. Saya percaya waktu saudara sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, ya, Tuhan juga akan melakukan bagian. Dia akan mencurahkan rohnya. Ya, kalau saudara rindu akan Tuhan, maka Dia akan memberikan, ya, kerinduan itu. Dia akan menemukan kerinduan itu. Dengan apa? Menyatakan rohnya. Dia akan meneguhkan apa yang kerinduan saudara. Ya, karena itu kerinduan yang baik, sesuatu yang Tuhan pandang luar biasa. Saudara, kalau saya ini orang mau puji, apakah saya lihat dia itu saya diam-diam saja? Pasti saya akan memberikan penghargaan bagi orang yang memuji saya. Ya, iya kan? Apalagi kita mau atau rindu memuji Tuhan, ya, membangun hubungan dengan Dia, pasti Dia akan lakukan bagian Dia, ya, untuk kita. Jadi inilah yang kita lihat dari kasih Kristus. Jadi kasih Kristus mengubah masa depan setiap kita. Ya, jika kita mau lihat masa depan itu terjadi, kita harus berjumpa secara pribadi. Siapa di sini yang belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Siapa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan? Ya. Saudara kasih tahu, nanti kita akan layani. Ya. Oke. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, saudara lihat bahwa perjumpaan dengan Yesus akan membawa perubahan masa depan yang lebih baik. Ya, ayat 32, waktu mereka berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus, hati mereka itu berkobar-kobar, sukacita mereka itu melimpah. Tadi yang saya bilang, waktu saudara sudah dapat momennya bangun hubungan dengan Tuhan, saudara itu kayak tidak mau meninggalkan hadirat Tuhan.
Saudara kayak mau menyembah terus, begitu, ya. Apalagi waktu saudara menyembah dengan baik, waktu saudara baca firman Tuhan, maka saudara lihat macam di otak ini terbuka semua. Tuhan tunjukkan ini salah, ini perbaiki, ini salah, ini sudah benar, kok pegang terus. Itu pasti terbuka semua. Ya, itu hikmat yang dari Tuhan. Saudara, kenapa saya bilang ini? Karena saya pernah rasakan, saya rasakan hal itu. Ya, apa yang tidak pernah saya tahu mengerti atau yang saya mungkin anggap remeh itu Tuhan bukakan, ini keliru, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya, karena apa? Waktu saya bangun hubungan dengan Tuhan itu saya sungguh-sungguh bangun hubungan dengan Tuhan. Yang menyembah Dia, yang siapkan hati, menenangkan hati dan pikiran itu perlu, penting. Ya. Kemudian apapun yang Tuhan rencanakan adalah jauh lebih indah daripada rencana Anda sendiri. Ya, ini saya katakan ulang ya. Kenapa saya tulis? Mungkin saudara pernah dengar terus atau sering mendengar. Apapun yang Tuhan rencanakan jauh lebih indah dari rencana Anda sendiri. Ya, banyak waktu orang sudah masuk dalam hidup yang baru, sudah mulai memetakan masa depannya. Ya, saya harus begini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Kembali tadi pada poin yang kedua, bahwa pada saat harapan kita tidak sesuai dengan rencana Allah, maka apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Ya, saudara harus tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi saudara dan saya. Dipersiapkan sebelumnya. Sebelum saudara mengenal Dia dengan baik, sebelum saudara menerima Dia, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang baik bagi saudara. Pertanyaannya, pekerjaan baik apa yang Tuhan sediakan bagi saudara? Masalah-masalah yang saudara hadapi saat ini itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kemudian kita lihat penegasannya di ayat yang terakhir, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Waktu terjadi kesenjangan antara harapan kita dengan rencana Tuhan, maka yang harus kita pilih adalah tetap berjalan pada rencana Tuhan, bukan pada rancangan atau harapan-harapan kita. Ya, poin penutupnya begini: responilah kasih Allah dengan hidup seturut dengan kehendaknya. Responilah kasih Allah dengan hidup seturut kehendaknya. Ya. Firman Tuhan kiranya memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Saya mau katakan kembali bahwa apapun yang Tuhan rencanakan bagi saudara dan saya itu jauh lebih indah daripada rencana kita sendiri. Mari kita meresponi kasih Allah ini dengan hidup seturut dengan kehendaknya. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Kita akan melihat Tuhan lakukan bagian kita. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, ya Allah. Kau yang sudah mati bagi dosa-dosa kami. Kau yang sudah membawa setiap pelanggaran-pelanggaran kami yang tidak sanggup kami tebus itu dalam kematian. Dan Engkau telah membuktikannya dengan kebangkitan-Mu, bahwa Engkau mengalahkan setiap kelemahan-kelemahan kami, termasuk maut, ya Allah. Telah Engkau kalahkan dengan kebangkitan-Mu, ya Tuhan.
Biarlah momen atau waktu-waktu ini, ya Allah, kami benar-benar, ya Tuhan, benar-benar hidup di dalam kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami meresponi kebangkitan-Mu, ya Tuhan, dengan komitmen kami untuk tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan yang ada di tempat ini, setiap mereka yang mendengar dan mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya turun atas mereka. Roh Kudus menolong mereka, memampukan mereka, mengingatkan mereka, bahkan memberikan kekuatan mereka bagi mereka untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar. Mulai hari ini, ya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami senantiasa memancarkan teladan Kristus. Biarlah kehidupan kami mulai saat ini selalu berpatokan pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami saat ini tidak menjauhkan diri kami dari karunia, kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa sadar, ya Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Biarlah kami terus menyadari, Tuhan, bahwa kalau bukan Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan kami, maka kehidupan kami yang selama ini kami jalani adalah kehidupan yang sia-sia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya Tuhan, dengan kebangkitan, kuasa kebangkitan-Mu yang Tuhan nyatakan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas itu sanggup, ya Tuhan, memulihkan hati kami. Bulatkan hati kami untuk takut akan Engkau, dan biarlah kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan, menjadi bagian-bagian terpenting di dalam kehidupan kami. Pada saat kami melangkah, mengisi kehidupan kami di dalam setiap aktivitas kami, baik di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, pergaulan kami, kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi mereka yang terikat saat ini dengan roh kekecewaan yang bisa mendatangkan keburukan dalam kehidupan mereka. Kami bersepakat dan kami minta otoritas Tuhan turun bagi mereka saat ini. Kami ikat segala kuasa, roh-roh kekecewaan, roh-roh sakit hati, roh-roh kebencian, ya Tuhan, kami ikat kuasanya. Kami cabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melemparkannya jauh-jauh dari kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami membuka hati kami biar kebenaran firman Tuhan menjadi bagian, menutup buku seluruh kehidupan kami, hati kami, ruangan di dalam hati-hati kami, sudut-sudut dari dalam pikiran-pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi si jahat untuk mengintimidasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biar Tuhan kasih komitmen, Tuhan kasih kekuatan bagi setiap kami untuk tetap membangun relasi yang akrab dengan Engkau setiap waktu. Apapun yang kami saat ini Tuhan berikan, tanggung jawab bagi setiap kami, baik di dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai penolong, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Biarlah setiap kami dalam momen-momen itu kami tidak melupakan untuk membangun relasi yang akrab dengan Engkau, sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah yang sanggup, ya Tuhan, menjawab, memberikan kekuatan, menunjukkan kepada kami, memelihara kehidupan kami, bahkan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan, buka jalan di saat tiada jalan. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami, ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini, ya Allah, apapun saat ini masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, ya Tuhan, satu persatu, dalam kelemahan tubuh, keterbatasan, keterikatan, ya Tuhan, kekurangan, himpitan, atau apapun itu masalah yang kami hadapi saat ini, hamba berdoa, ya Tuhan, hamba bawa semuanya itu ke bawah kaki salib-Mu. Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan. Kasihani kami, Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Kasihani kami, Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Berikanlah kami damai-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, ya Allah. Biarlah Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan lewat
firman-Mu ini. Terpujilah namamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar dan menjawab doa-doa kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya kita semua sudah diberikan hati yang baru dari Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan syukur, kita akan melihat info selama sepekan. Ya, mari kita satu dalam doa. Apa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah diberikan hati yang baru Tuhan, lepas dari kekecewaan kami. Terima kasih banyak Bapa buat firman kebenaran-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang menggorenkan setiap kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kami di siang ini Tuhan. Kau pakai hamba-Mu luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, istri anaknya Tuhan. Tidak terlepas dari pandangan mata-Mu Tuhan. Dan biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang memuliakan Engkau Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan Yesus, dimanapun dia berdiri, kemanapun dia pergi Tuhan, kemuliaan Tuhan nyatakan dari kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Sekarang kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biar kami memberikan persembahan ini yang sukacita dan kerendahan hati kami bahwa Engkau sudah lebih dulu memberikannya bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Korban yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus sudah memberkati. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus bangkit, Yesus hidup. Nyatakan
bersyukur ya Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu, kebangkitan-Mu juga Tuhan telah membebaskan kehidupan kami. Kami percaya kuasa dosa yang selama ini mengikat kehidupan kami sudah dikalahkan oleh kebangkitan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap orang yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Allah Bapa, dari tempatnya yang Maha Kudus, kuasa penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulang dan jadilah berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, dengan demikian ibadah kita telah selesai. Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan berkati kita. Shalom.